Halo, setelah kita sebelumnya mengenal tiga pilar utama manajemen mutu, kini kita akan fokus pada pilar pertama yang krusial. Perencanaan mutu ini adalah langkah awal yang strategis, di mana kita menyusun peta jalan yang jelas untuk memastikan setiap aspek proyek kita memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Mengapa perencanaan mutu begitu vital? Karena prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Sangat berlaku di sini. Dengan perencanaan yang matang, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, mengurangi rework yang mahal dan memakan waktu, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Perencanaan mutu juga menjadi dasar bagi semua aktivitas pengendalian dan penjaminan mutu di kemudian hari. Ini juga membantu menyelaraskan ekspektasi mutu antara klien dan tim proyek. Secara definisi, perencanaan mutu adalah proses mengidentifikasi standar mutu yang relevan dengan proyek kita dan kemudian menentukan secara detail bagaimana standar tersebut akan dipenuhi. Ini mencakup pengembangan metode, alat, dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Keluaran utama dari proses ini adalah dokumen perencanaan mutu proyek atau Quality Management Plan. Langkah pertama dalam perencanaan mutu adalah mengidentifikasi persyaratan mutu. Dari mana datangnya persyaratan ini? Tentu saja dari kontrak dan spesifikasi klien, yang merupakan inti dari apa yang harus kita bangun. Lalu, ada peraturan dan standar pemerintah yang berlaku. Kita juga harus merujuk pada standar industri dan praktik terbaik, seperti ISO atau standar teknis lainnya. Bahkan kebutuhan pemangku kepentingan lain seperti lingkungan atau masyarakat sekitar juga perlu dipertimbangkan. Setelah mengetahui apa yang dibutuhkan, langkah kedua adalah memilih standar dan spesifikasi teknis yang akan kita gunakan untuk mencapainya. Ini melibatkan pemilihan jenis dan kualitas material yang tepat, seperti kelas beton atau tipe baja tertentu. Kita juga perlu merinci spesifikasi teknis pelaksanaan, yaitu bagaimana pekerjaan akan dilakukan, termasuk urutan pekerjaan dan toleransi dimensi yang diizinkan, serta menentukan standar pengujian yang akan digunakan untuk memverifikasi mutu. Langkah ketiga adalah pengembangan prosedur kerja dan SOP. Untuk memastikan konsistensi dan mengurangi kesalahan, setiap aktivitas kunci dalam proyek harus memiliki cara kerja yang jelas. Ini bisa berupa standar operating procedure atau instruksi kerja yang terperinci. SOP ini akan menjadi panduan bagi semua pekerja, mempermudah pelatihan, dan menjadi acuan penting saat dilakukan audit mutu. Langkah keempat adalah menentukan metrik dan pengukuran mutu. Kita perlu menetapkan Key Performance Indicator atau KPI mutu yang jelas dan terukur. Misalnya, berapa batas toleransi dimensi yang diizinkan, berapa kuat tekan beton minimal yang harus dicapai. Kita juga harus menentukan kapan dan seberapa sering pengukuran akan dilakukan, serta metode pengukurannya seperti tes laboratorium atau inspeksi visual. Ini semua untuk memastikan kita memiliki data objektif untuk mengevaluasi kinerja mutu. Langkah kelima adalah alokasi sumber daya. Perencanaan mutu tidak akan berjalan tanpa sumber daya yang memadai. Ini mencakup penugasan sumber daya manusia yang kompeten, seperti insinyur mutu dan inspektor. Penyediaan peralatan inspeksi dan pengujian yang diperlukan, pengalokasian anggaran yang cukup untuk semua aktivitas mutu dari pelatihan hingga pengujian, dan bahkan sistem informasi untuk mengelola data mutu secara efektif. Penting untuk dipahami bahwa perencanaan mutu tidak berdiri sendiri. Ia harus terintegrasi dengan semua aspek perencanaan proyek lainnya. Kita harus memastikan bahwa lingkup proyek mencakup persyaratan kualitas, bahwa jadwal proyek mengalokasikan waktu yang cukup untuk kegiatan mutu, bahwa anggaran mencukupi, bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia, dan bahwa risiko-risiko terkait mutu telah diidentifikasi dan dimitigasi. Semua ini harus sinkron. Seperti yang disebutkan, output utama dari perencanaan mutu adalah dokumen perencanaan mutu proyek atau KMP.
Dokumen ini bukan sekedar formalitas, melainkan panduan hidup bagi seluruh tim proyek. Ini berfungsi sebagai dasar untuk audit, alat komunikasi yang penting dengan klien, dan bukti nyata dari komitmen perusahaan terhadap mutu. Struktur KMP umumnya meliputi kebijakan mutu, tujuan mutu, tanggung jawab tim, prosedur, daftar standar yang digunakan, dan rencana inspeksi. Tentu saja ada tantangan dalam perencanaan mutu. Kadang ada kurangnya komitmen dari manajemen atau persyaratan klien yang tidak jelas dari awal. Perubahan persyaratan di tengah jalan, keterbatasan sumber daya, atau bahkan kurangnya data historis dari proyek sebelumnya juga bisa menjadi kendala. Solusinya adalah edukasi, komunikasi proaktif, manajemen perubahan yang kuat, dan estimasi yang realistis. Sebagai penutup, perencanaan mutu adalah fase yang paling kritis yang menentukan arah kualitas seluruh proyek. Ini membutuhkan ketelitian kolaborasi antara semua pihak dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang ingin kita capai. Ini adalah investasi waktu dan tenaga di awal yang akan mencegah pembengkakan biaya dan masalah besar di kemudian hari. Ingat, tanpa rencana mutu yang baik, pengendalian dan penjaminan akan menjadi jauh lebih sulit. Demikianlah pengantar singkat mengenai manajemen mutu dalam proyek konstruksi. Saya harap ini memberikan gambaran awal yang jelas tentang pentingnya topik ini. Terima kasih atas perhatian Anda.